Allah mungkin melihat Raffi sanggup gitu ya. Ya tangan-tangan setiap orang itu kan eh, Tuhan yang maha melihat kemampuan kita. Tapi di atas segalanya banyak kok yang mampu, tapi kan belum tentu punya hati untuk mau. Kemudian datang bayarin 1 tahun, jadi potong 4 bulan, selama 8 bulan aku free lagi. Itulah Allah kan, selalu ya ngasih pertolongan yang nggak diduga-duga gitu. Aku udah gak bisa apa-apa, aku udah nggak bisa kerja, tapi Allah tiba-tiba ngasih ngirimin nih, ini nih gitu kan. Kirimin perantara. Makanya aku selalu sekarang udah bersyukur banget udah. Jadi ya udah mudah-mudahan ya dengan aku sehat, aku bisa bekerja lagi. Ya udah aku sama ibu dari nol lagi lah, dari nol lagi untuk menjalani rumah tangga yang baik ke depan. Yang dulu dulu udah Ya. masa lalu. Setiap manusia pasti ada masa lalu, pasti ada cerita. Ya mungkin ini cerita jalan hidup aku kayak seperti ini gitu, harus begini 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 akhirnya begini gitu kan. Kita nggak Manusia tahu, kan nggak ada yang tahu ya. walau alam ya kan. Ya jadi ya udah, sekarang kita syukurin aja. Kita nggak bisa apa, cuma hanya bisa bersyukur. Udah. Jam 8 udah saya suruh tidur. Banyakan duduk. Kalau live jam berapa kawannya? Pagi. Setengah 6 pagi. Oh, itu soalnya ini bagusnya trafficnya di pagi ya bang ya kalau live gitu ya. Ada jadi sekian ya gitu. Masa bukannya malam ya kalau live gitu ya? Iya. Oh. Malam gua mau diomelin. Itu dulu bukan juga kesehatan. Bisa nggak? Bisa. Kalau tidur jam berapa bu? Jam 8. 8 ya. Nanti jam Habis 11. sholat isya. Jam 11 saya bangunin untuk ganti pampers. Terus nanti tidur lagi. Kan rebut lapar, saya kasih buah. Kalau live pagi. Pagi setengah 6. Pokoknya udah habis jam 4 kita bangun. Minum teh. Sehat dan tidur gua juga aman Teratur. sekarang. Oh, udah nggak. Aman. Biasanya kan kalau tidur gua sejam bangun. Ya sejak operasi udah normal tidur gua. Dan ada rasa ngantuk. Kemarin itu nggak. Nggak ada rasa ngantuk. Tidur tuh kalau udah subuh udah apa? Ngantuk Udah banget. ngantuk banget baru tidur. Dan setelah tidur sejam bangun. Kurang lah maksudnya ya. Iya. Kurang tidur banget. Makanya setelah pokoknya operasi batu empedu tuh benar-benar banyak berubah. Dan gue udah rasa ngantuk dan kalau habis ganti pampers tuh pengen tidur lagi gitu, pengen tidur lagi ngantuk gitu. Dulu mah nggak ada rasa gitu. Kalau udah bangun nih, misalkan tidur sejam, udah bisa nggak tidurnya bisa 5 jam 6 jam. Bongong aja di kamar gitu kan. Apa gitu, scroll kadang live juga malam-malam. Terus suka domelin kan kayak begitu. Malam-malam kali istirahat gitu. Gue tuh live tuh jam 1 malam sampai jam 3 setengah 4 lah tuh. Baru tidur. Baru ntar tidur lagi kan, habis subuh tuh tidur lagi. Ntar jam 7 gue live lagi. Setengah 6 bangun tuh jam 6 bangun. Jam 7 live lagi. Kok jadi sekarang kualitas tidur pola istirahat itu juga luar biasa bagus ya. Kalau sekarang udah bagus. Baru udah ya. Dia udah ngantuk. Makanya kan saya suka nolak kalau misalnya malam-malam. Kalau mau jam 1 sampai jam 3. Iya. Gitu, kalau wartawan mau datang atau apa. Sip, oke pemirsa makasih ya. Ikutin. Oke. Iya. Iya pemirsa MNC, makasih banyak ya udah datang lagi kesekian kali ke kontrakan aku. Makasih. Akad nikah. Pasca akad nikah, makasih banyak. Doain aku aja ya, biar aku sama ibu biar langgeng terus sampai maut memisahkan, dan kedepannya akan lebih baik dan selalu berkah. Amin. Amin. Makasih. Iya,
Alhamdulillah, aku senang puji Tuhan melihat abang. Karena kan dari podcast pertama ke podcast kedua abang tuh menurun sekali gitu ya. Apa namanya, secara fisik jujur di podcast kedua aku tadi bilang sama abang, gua aja udah sanksi ya, udah ragu ngelihat dia udah nggak mau makan, matanya udah ke atas mulu, ke langit-langit gitu. Makanya tadi pas ketemu pertama kali, walaupun aku udah lihat ya, pantau terus kan dari operasi apa, tapi pas ngelihat dia langsung udah ganteng lagi, udah pakai kacamata, itu aku merinding bener-bener kayak emang ternyata kalau Tuhan bilang belum titik ya, kita mau lihat dia udah kayak mayat, kata anaknya udah kayak zombie, emang masih koma, dan ternyata maha besar. Ya kalau orang muslim bilangnya maha besar Allah, di saya mungkin ya maha besar Tuhan ya Allah gitu, bahwa Tuhan itu punya kuasa. Memang yang kita pikir siapa sih yang sanggup dan mampu, karena gini ya, mungkin kalau aku hanya mampu membiayai saat itu, membantu ya mungkin untuk kontrakan beliau ya kayak gini, mungkin ngasih ya semampu saya gitu ya. Mungkin saya nggak sanggup untuk membiayai pengobatannya seperti Raffi, dan saat itu Allah mungkin melihat Raffi sanggup gitu ya. Ya tangan-tangan setiap orang itu kan Tuhan yang maha melihat kemampuan kita, tapi di atas segalanya banyak kok yang mampu, tapi kan belum tentu punya hati untuk mau ya. Dan aku salut sekali sama sahabat kita Raffi Ahmad, beliau diberikan berkah, beliau juga diberikan hati yang generous, hati yang mau berbagi untuk bisa menolong. Ya berkat pertolongan Allah lewat tangan Raffi Ahmad dan keluarga, ya Bang Fahmi jauh ini fresh, seger. Ibaratnya mukanya tuh ada jiwanya lagi, ada nyawanya lagi itu. Ya aku bener-bener, Masya Allah, bener-bener emang kalau Tuhan bilang belum ya belum. Umurnya masih Tuhan berikan panjang insya Allah. Dan bukan cuma itu aja, ditambahkan juga rezeki jodohnya sekarang sama istri kan luar biasa, dipulihkan rumah tangganya. Cuman karena ya, artinya bisa dibilang membuahkan hasil juga, ikut bahagia juga. Iya. Semuanya. Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan setiap podcast yang aku share tuh ya kan kita berharapnya semoga tidak jadi batu sandungan ya, nggak membawa hal yang apa sih kalau dalam bahasa Islam tuh mudarat ya, hal yang nggak baik ya gitu ya. Ya tapi walaupun begitu kan pasti kita nggak sempurna, pasti ada aja lah kepleset-keplesetnya. Kadang oh ini lagi FYP kita ngikut apa, tapi ya aku bersyukur kalaupun misalnya ada kebaikan satu aja yang bisa kita sharing dan bisa membantu kayak Bang Fahmi, ya mungkin kita nggak sanggup untuk membiayai dia rumah sakitnya, dokter dan segala macamnya gitu. Tapi mungkin dengan kita podcast sama dia, orang jadi tahu beritanya, orang jadi kayak kemarin Mbak Imong juga banyak nolong tuh, transfer juga gitu. Ya mudah-mudahan itu membawa kebaikan. Yang penting beliau sehat, anak-anaknya bisa kumpul lagi sama istrinya. Di sini dan alhamdulillahnya ternyata di kontrakan gini mereka Rujuk lagi, makanya aku tadi bilang Bang doain insya Allah aku juga ada rezeki nanti ya. Pokoknya kalau aku ada rezeki, abang juga misalnya kalau ada kebutuhan kita bisa saling bantu gitu, semampu kita aja gitu. yang mungkin ya kalau nanti mungkin sehat itu ngasih doa. Iya dong, kalau beliau udah bisa jalan lagi ya siapa tahu nanti kita bikin. Sekarang ini kan ya kita bisa dealing sama brand ya kan, kita bisa dapat job, nggak harus menunggu, kita bisa kejar bola. Ya mudah-mudahan ya kalau Tuhan dengar Bang Fahmi bisa jalan lagi, kita bikin apa kek gitu, Bang Fahmi bisa ikutan. Jadi bukan cuma sekedar kita ngempanin dia, tapi kita memberikan, bukan kasih ikannya tapi kita kasih dia jalanya supaya dia ada pemasukan. Tapi aku salut sama beliau ya, beliau pas kemarin aku podcast yang kedua udah pucat, udah parah aja, itu masih aja live ya kan, dia bilang buat hari-hari buat beli diaper, dia bilang gitu. Artinya beliau tuh pejuang lah, cuan halal ya. Dia tetap putus itu tetap saling inilah, boleh nanti gue kemudian